Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas karunia-Nya kita dikumpulkan di masjid ini. Semoga ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin, Bu. Semoga yang hadir di sini menjadi orang yang dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan jodohnya. Tong asal amin wae Bu, ieu Bu. Kamu baru dah tong asal amin ya. Ai bapak-bapak mah amin wae deui Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari keberapa ini Ramadan? 17? 19? 18 ya. 18. Jadi lebaran berapa hari lagi Bu? Masih lama ya. Berarti kesempatan kita beramal di bulan Ramadan ini masih banyak. Alhamdulillah kita bersyukur. Semoga pertemuan ini penuh berkah. Materi yang diberikan oleh panitia kepada saya tentang Al-Quran Pedoman Hidup. Baru saja kemarin tanggal 17 Ramadan kita memperingati hari apa 17 Ramadan Bu? Nuzulul Quran ya. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang mulia? Karena salah satunya di bulan ini diturunkannya Al-Quran. Maka Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kenapa malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat, malaikat yang paling mulia? Karena malaikat Jibril yang menjadi perantara turunnya Al-Quran. Kenapa Rasulullah SAW menjadi nabi yang paling mulia? Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW. Maka andai kata kita ingin menjadi umat yang mulia, kita harus dekat dengan Al-Quran. Nah, kita bahas tentang Al-Quran ini insya Allah sampai jam 6 nanti ya. Kuat Pak? Sampai jam 6 siap Bu? Ya. Niatkan itikaf di masjid, niatkan thalabul ilmi, zikrullah. Nanti begitu waktu syuruk tiba, salat 2 rakaat. Rasulullah bersabda, man salat ghada raka'ataini. Siapa yang sholat subuh berjamaah 2 rakaat di masjid, maksudnya sholat subuh, lalu dia duduk di masjid, tidak keluar kecuali duduk berzikir kepada Allah, lalu sholat 2 rakaat ketika matahari terbit, disebut waktu syuruk, sholatnya disebut sholat isyraq, kana lahu hajatan tamah, maka baginya dapat pahala sebagaimana haji dan umroh sempurna. Namanya sholat isyraq, sholat di waktu syuruk. Dengan syarat duduk di masjid setelah sholat subuh dan tidak keluar sampai matahari terbit. Lumayan, bukan lumayan ya, luar biasa pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tapi keluar di sini jangan ngaku haji Pak. Ibu-ibu dipanggil, ibu teh nggak ngelil, kunaon hajah gitu. Nah hajah, pan tadi pas sholat suruh, bukan ya. Halo, halo jawab ya supaya tidak ngantuk, masih subuh. Halo,
Ya. Nah, begitu ya. Halo jawab ya, ya jawab. Halo. Jarang pengajian halo-halo yang gini. Halo-halo ya. Ya halo. Aduh, ibu tos dulu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini mulia, beda dengan kitab-kitab yang lain. Saya bacakan tadi surat ketiga ayat 3. Surat ketiga surat apa? An-Nisa, Ali Imran. Bacanya Ali Imran bukan Al Imran. Kalau Al Imran, Imran itu. Kalau Ali Imran, keluarga Imran. Menceritakan tentang bagaimana keluarga Imran. Imran ini ayah dari Siti Maryam. Siti Maryam ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Diceritakan kisah keluarga Imran di surat Ali Imran ini. Istrinya Pak Imran siapa? Bu Imran, jelas ya. Itu ya Pak Imran, Bu Imran ya. Tapi menceritakan kisah Hana, istri dari Imran, yang kemudian punya anak nantinya, Siti Maryam, yang tidak punya suami tapi punya anak. Kenapa? Mujizat dari Allah. Bukan seperti zaman sekarang, ada yang tidak punya suami punya anak. Itu mah bukan mujizat ya, kecelakaan. Barudak aya nama hebat kesalakian kita tepe barudakan. Itu mah bukan ya masalah, Bu. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat ketiga ini Allah berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil." Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, dialah Allah yang menurunkan kepada Rasulullah Alkitab, yaitu Al-Qur'an, bil haq, dengan penuh kebenaran. Musaddiqan lima baina yadai, yang membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalat taurata wal injil, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Lihat Pak Bu ayat ini. Untuk Al-Quran, kalimat yang menggunakan nazzala, tapi Taurat dan Injil anzala. Artinya bahasa Indonesia sama, turun. Nazzala maupun anzala artinya turun. Tapi dalam bahasa Arab beda. Nazzala itu turunnya tidak langsung, berangsur-angsur. Sementara anzala turunnya langsung. Kitab Taurat, kitab Injil dulu turun kepada para nabi, itu langsung. Kitab Taurat kepada nabi siapa, Pak? Nabi Musa. Ya. Itu tidak satu ayat, satu peristiwa, enggak, langsung turun. Ketika Nabi Musa mendapatkan perintah Allah di Bukit Tursina, ada yang disebut dengan the Ten Commandment, 10 perintah Tuhan, Ten Commandment. Turun langsung 10-nya, tidak irit satu-satu di Bukit Tursina. Ya, 2018 saya pernah ke sana. Bukit Tursina ini perbatasan antara Palestina dengan Mesir. Untuk naik ke bukitnya, bukan bukit ya, puncak gunungnya, Gunung Tursina, itu 4 jam pakai unta. Turunnya 2 jam. Dan ketinggian waktu itu, cuacanya di atas itu bisa sampai 2 derajat. Makanya kami nggak jadi naik waktu itu, ya hanya sampai di bawah bukitnya aja. Karena wah dingin, kita orang Indonesia nggak sanggup, dan terjal. Naik unta nggak pakai safety belt. Kan unta mah terganggu, iya Pak, safety belt ya. Nah, rata-rata yang naik itu sampai puncak, dia nunggu dari sampai tengah malam, malam-malam naiknya, nunggu sampai subuh. Subuh lihat matahari. Apa namanya tuh? Sunset, sunrise. Sunrise, ya sunrise. Lihat matahari muncul. Itu di puncak Gunung Tursina. Nah, dulu Nabi Musa naik ke sana dapat perintah Allah. Bahkan pernah diabadikan dalam surat Al-Baqarah, kaumnya Nabi Musa itu tidak beriman kepada Allah karena ingin melihat Allah langsung. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun.
Umat Nabi Musa itu, Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami lihat bagaimana Allah itu langsung. Oleh Nabi Musa dibawa ke Bukit Tursina, naik ke atas, baru lihat cahayanya saja, langsung mereka pingsan. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dibangunkan lagi oleh Allah supaya mereka bersyukur, beriman. Tetap kaum Nabi Musa, Bani Israel, banyaknya tidak beriman. Nah, Nabi Musa menerima Taurat, menerima firman Allah sekali turun. Nabi Isa, kitabnya apa? Injil, juga sama sekali turun. Al-Quran diturunkan, nazzala alaikal kitab, diturunkan kepada Rasulullah. Al-Kitab, Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Dalam bahasa ulumul Quran namanya secara mufarraqan atau munazzaman. Secara berangsur-angsur turun, berdasarkan peristiwa, disebut dengan asbabun nuzul atau sababun nuzul. Ada yang langsung kepada Rasulullah tanpa ada peristiwa dulu. Jadi ada yang Quran turun karena sebab, ada peristiwa dulu, turun ayatnya. Perang, apakah perang sekarang? Tidak, nunggu Rasulullah turun perintah dari Allah. Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya udah maksa, ayo perang, kita perangi kaum kafir, kita sudah kuat kekuatan pasukan. Rasulullah tidak nunggu sebelum perintah Allah. Perintah Allah datang, kutiba alaikumul qital, perang, baru udah berangkat. Nah, asbabun nuzulnya karena ada perang. Tapi tidak semua ada asbabun nuzul. Ada yang langsung datang kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril membawa wahyu, kemudian Rasul ajarkan kepada para sahabat. Itulah secara munazaman, secara berangsur-angsur. Berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari turunnya Al-Quran. Nah, istimewanya bulan Ramadan, Allah berfirman surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Quran. Ini menggunakan kalimat unzila. Berarti sama dengan anzala, tidak nazala. Bukan Al-Quran berangsur-angsur, tapi ini unzila, diturunkan. Kalau menggunakan unzila, diturunkan sekaligus. Nah, ternyata Quran itu diturunkan 2 kali. Jadi satu secara langsung sekaligus, sebagaimana di surat Al-Baqarah 185, turunnya kapan? Di bulan Ramadan ini. Unzila diturunkan sekaligus. Kapan diturunkannya? Dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Maka para ulama menafsirkan diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ini, disebut dengan Baitul Hijjah, turunnya ke langit dunia secara keseluruhan, ini terjadi di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggalnya misteri. Tanggalnya tidak disebutkan oleh Rasulullah, kecuali penafsiran dari inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Quran fi lailatul qadr. Di situ Al-Quran, berarti Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Satu saat ada yang ngimamin, Pak, baca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmumnya, lailatil. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Ngambek imam teh, itu nu balik nu mana lailatul katanya. Ngambek ya. Nah, jadi bacanya harus benar ya. Nah, di situ adalah Lailatul Qadar. Artinya Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Lebih mulia lagi Ramadan, selain diturunkannya Al-Quran di malam penuh keberkahan. Ramadan adalah hari-hari yang dilipat gandakan pahala. Ramadan juga ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itulah seluruh Quran diturunkan.
Artinya ini turun yang pertama. Nanti turun kepada Rasulullah dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Rasulullah secara berangsur-angsur mulai tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Kebetulan tahun ini 17 Ramadan kemarin, hari ini hari Jumat. Turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kalau Bapak Ibu umroh atau haji biasanya dibawa melewat ke Jabal Nur, Gua Hiro. Alhamdulillah saya baru pulang minggu lalu. Kebetulan tugas umroh awal Ramadan. Kalau Ramadan mah nggak berani naik karena capek ya. Kalau haji biasanya ada waktu naik 2 jam. Kalau ke Gua Hiro, karena di puncak Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Kenapa disebut cahaya? Pada tanggal 17 Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat, didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjelma. Kira-kira kalau menjelma jadi apa Pak Bu? Jadi jelema ya, namanya juga menjelma gitu ya. Kalau membabi jadi babi, menjelma menjadi manusia, datang kepada Rasulullah. Datang malaikat Jibril memeluknya dan membisikkan satu kalimat, ya Muhammad Iqra. Muhammad baca. Sambil memeluknya. Rasulullah melepaskannya dengan menjawab, ma ana biqori, saya tidak bisa baca. Peluk lagi, Iqra. Lepas lagi, ma ana biqori, peluk lagi, Iqra. Sampai 3 kali. Lalu malaikat Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allama ma lam ya'lam. Jadi ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq turun merupakan ayat pertama turun yang diturunkan ke muka bumi dari langit dunia. Sampai Rasulullah kemudian gemetar, kaget, dan diangkat menjadi nabi dan rasul, memiliki tugas yang sangat berat. Lalu pulang, barulah turun ayat-ayat berikutnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah nazzala, turun secara berangsur-angsur. Nah, kemudian bulan Ramadan ini istimewanya karena turunnya Al-Quran. Jadi turun yang pertama di Lailatul Qadar, seluruh ayat di bulan Ramadan. Turun pertama kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril pun 17 Ramadan di bulan Ramadan. Maka istimewa bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW itu setiap bulan Ramadan bertalaki. Didatangi malaikat Jibril, Rasulullah belajar kembali Al-Quran kepada malaikat Jibril, menyetorkan bacaan dan hafalannya setiap bulan Ramadan setahun sekali. Bahkan menjelang beliau wafat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah menyetorkan 2 kali hatam 1 bulan Ramadan di Ramadan terakhir sebelum beliau wafat. Halo? Sudah pada hatam belum? Jawabannya beda-beda. Sudah hatam Bu? Belum. Hatamkan Bu ya. Sudah hatam Pak? Alhamdulillah sudah ada yang hatam. Baru 1 orang Bapak aja ya. Minimalnya Bapak Ibu ya, minimalnya sekali hatamlah selama Ramadan. Siap? Siap? Kenapa? Ini bulan Al-Quran. Alhamdulillah Bu, di luar Ramadan mah jarang, bulan Ramadan mah seueur ibu-ibu nu tadarusannya. Alhamdulillah. Beres Ramadan mah beres itu tadarusan deui. Malah diajak tadarusan teh beres Ramadan mah ngambek. Bu, ayo tadarusan, pan geus Ramadan katanya. Disangkanya tadarusan teh Ramadan saja gitu ya. Padahal bisa kapan saja dan tidak mesti bulan Ramadan. Tapi khususnya Ramadan, istimewanya Ramadan, kita diperintahkan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya adalah membacanya. Jadi tadarus itu, mohon maaf Bu, di kita mah tadarus teh artinya apa? Maca ya. Padahal tadarus itu dari bahasa Arab, tadarrasa ya tadarusu tadarusan, dari kata dars. Dars itu artinya mempelajari. Tempat belajar, madrasah, tempat belajar.
Ya, darasa yudarisu tadarusan artinya belajar, mempelajari, memahami, mengkaji. Jadi tidak sekedar membaca. Walaupun kita sekarang membahas 1-2 ayat, saya jelaskan ayat Ali Imran ayat 3, insya Allah kita sedang tadarus Quran. Ya, ini tadarusan. Perintahnya adalah membacanya dan mempelajarinya. Maka Imam Said Qutb, beliau menyampaikan wajibuna nahwal Quran, ada 5 kewajiban kita terhadap Quran. Kalau ngaku sebagai kaum muslimin, orang beriman, kita mengimani Al-Quran, maka keimanan itu kita wujudkan dengan bentuk kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu mendekat dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Imam Said Qutb menyebutkan 5. 1 kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah tilawatahu, harus mau membacanya. Tilawah Quran, atau qiraatahu, atau membacanya, atau membacanya dengan tartil. Beda, qiraah itu baca biasa, kalau tilawah bacanya dengan benar, dengan tartil. Sekarang metode banyak Bu Pak ya. Dulu zaman kita kecil, zaman saya dan Bapak juga sama, kecil dulu kan kita ya. Hanya jabar JR belajarnya Bu. Ba jabar ba JR di ba PS buta jabar ta babi buta itu Pak. Tapi bisa alhamdulillah ya. Saya di kampung sama ustaznya ditungguin bawa penyepret Bu. Baca jang katanya. Ba jabar ba pa jabar pa sin JR si ya jabar ya bapak si ya cepret gitu. Tapi alhamdulillah bisa ngaji, dan sampai sekarang insya Allah ngalir tuh kepada guru yang dulu ngajarin ngaji. Ya. Jadi kalau zaman sekarang sudah lebih dimudahkan, di HP ada belajar Quran, di masjid ngadain, di mana-mana ada. Kalau sampai umat Islam tidak bisa baca Quran, kata Oma Irama, terlalu ya. Keterlaluan ya. Nah, baca saja. Terlebih di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibnu Adam yudhaif bi asrin hatta sab'ina mi'ah. Setiap anak Adam di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya kepada 10 sampai 700 kali lipatan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa fi kulli harfin khair, dan setiap huruf ada kebaikan. Alif lam mim berapa huruf Bu? 3. Alif lam mim 3. 3 kali 10 30 kali 700. Ayo, matematikanya hilap deh. 21.000. Alif lam mim 21.000 kebaikan. Zalikal kitabul la raiba fih, berapa huruf Bu? Kali 10 kali 700. Masya Allah ya. Luar biasa jumlahnya. Banyak kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan gak cukup alif lam mim udah we tanda kenapa atas deui lumayan 21.000 ieu ge bukan. Yang banyak supaya kita dapat pahala berlimpah di bulan Ramadan ini dari bacaan Quran kita. Tilawatahu kata Imam Said Qutb ya. Yang kedua tarjamatahu, baca juga terjemahan Pak. Kenapa? Supaya kita minimal idealnya tahu isinya, paham artinya, minimal lebih hebat lagi kalau tahu tafsirnya. Tapi minimal mah kita yang luar Arab, apalagi orang Sunda, Cihanjuang, tidak berbahasa Arab, minimal mah tahu bahasa Quran itu terjemahnya apa. Itu. Saya teringat Cat Seven, tahu Cat Seven Bu Pak? Tidak ya, nggak apa-apa ya. Cat Seven itu artis selebritis di Inggris. Kaya sekali dan populer tahun 90-an. Dulu saya masih SMA, tahu tentang Cat Seven ini. Ya, sekarang sudah meninggal beliau. Waktu SMA itu beliau sudah masuk Islam, Cat Seven ya. Saya lagi senang-senangnya belajar Islam, lagi jadi aktivis rohis kayak gitulah. Nah, ceritanya Cat Seven ini masuk Islam karena dia
seorang artis yang sudah sangat terkenal dan kaya raya. Rumah, hotel punya di mana-mana, bahkan punya pesawat pribadi, punya kapal tanker segala. Tapi hidupnya sampai ke titik jenuh. Mau apa hidup ini? Kanggo naon ya? Bingung. Populer sudah dikenal di seluruh dunia, harta banyak, uang melimpah, segala punya, tapi hidupnya hampa. Sampai satu saat lewat sebuah musola kecil di London, ada dengar orang yang sedang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tiba hatinya nyes. Ini suara apa? Ini lagu apa? Karena dia penyanyi. Begitu indah, begitu nikmat di hati. Padahal gak ngerti, dia bahasa Arab. Al-Quran ini, dia orang Inggris. Gak ngerti apa yang dibaca, tapi hatinya jadi tenang. Seperti orang yang sedang haus, diberi minum. Seperti orang yang sedang kelaparan, diberi makan. Seperti orang yang dalam pasir, padang pasir yang luas. Ada oase di tengah padang pasir. Aduh, ini tenang sekali. Saya yang lagi gelisah diberikan ketenangan. Tanyalah kepada temannya yang muslim. Kamu tahu nggak? Tadi saya lewat di situ tuh, musola, tempat sholatnya, tempat ibadahnya kamu semua yang umat Islam. Tadi itu saya dengar sesuatu bacaan apa itu? Kata temannya yang muslim, oh itu Al-Quran. Kalau kamu mau tahu, nih saya pinjemin Al-Quran. Kamu baca saja terjemahan bahasa Inggris. Sebab bahasa Arabnya dia belum bisa, dikasih Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Supaya bisa tahu. Sebab kalau kasih terjemahan bahasa Sunda, bingung juga tetap. Gitu ya. Sedih bahasa Sunda makomo. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Oleh Cat Stephen ini dibaca terjemahannya ini dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Sampai beres Pak. Saya tanya Bapak Ibu kita yang muslim dari lahir, sudah pernah baca terjemahan dari Al-Fatihah sampai Anas? Belum, ya. Mungkin kalau khataman mah sering baca Quran kita. Tapi sudahkah pernah khatam baca terjemahan? Belum, kalah sama Cat Stephen. Sampai selesai Anas, dia ulang lagi dari Fatihah sampai Anas. Berapa lama? 2 tahun lamanya. Kata dia, setiap pengulangan hati lebih tenang. Setiap dibaca diulang lagi, hati lebih tentram. Barulah masuk Islam setelah 2 tahun dia baca ulang-ulang terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris itu. Akhirnya dia masuk Islam, menjadi penyumbang terbesar saat itu. Tahun 90-an ya. Nyumbang ke Afrika, ke negara-negara miskin. Menyumbang perang Afghanistan. Dan konon wafatnya syahid ketika dia ikut perang Afghanistan. Memerdekakan Afghanistan. Jadi orang yang menyumbang, beli senjata, beli bom untuk melawan Rusia penjajah saat itu. Namanya Islamnya, namanya Yusuf Islam. Masuk Islam dan mati syahid, Masya Allah. Gara-gara baca terjemahan. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sambil baca Quran, sesekali sambil baca terjemahnya. Ya. Kenapa? Karena alurnya itu lebih mudah. Sambil menghafal Quran, salah satu metode menghafal, dulu saya pernah ikut karantina tahfidz di Kuningan, itu metodenya harus dibaca dengan terjemahnya. Jadi sekali menghafal satu halaman, baca dengan terjemahnya diulang. Keuntungannya ternyata selain ayatnya hafal, kita tahu artinya. Kita ngerti alur cerita Quran, oh ini kisah Nabi Yusuf seperti ini, oh ini kisah Nabi Hud, ini ada kisah Nabi Shu'aib, oh mujizatnya ada di Quran. Halo, baca terjemahan siap? Ya, insya Allah ya, upayakan sedikit-sedikit saja. Yang ketiga, tahfidzuhu. Upayakan, kata Imam Said Qutb, kalau kita mengimani Quran, kita yakin dengan kebenaran Quran, Quran juga hafalkan. Jangan sampai bapak-bapak ngimamin suratnya itu aja. Ada baru pulang haji karena nggak ada imam, kan suka ada imam tes patunjuk-tunjuk, padorong-dorong. Ayo Pak, nu kadorongkeun kajongklokeun, heuleung, suka paksa didorong. Jadi sebut
imam jongklok ya. Nah, karena ada pulang haji dan hafalnya cuman itu, kuliah dan kulhu. Rakaat pertama bacanya kuliah, rakaat kedua kulhu. Besoknya ngimamin lagi, rakaat pertama kulhu, kedua kuliah. Besoknya ngimamin lagi, pertama kuliah, kedua kulhu, gitu saja. Sampai sama anak-anak dijadikan tumpangan, Pak. Sia euy pasti maca kuliah heula, lain kulhu heula, kuliah kulhu, ribut anak-anak, Pak. Imam bingung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Barudak masih ribut. Sia kuliah heula euy, lain kulhu heula, ribut anak-anak. Untung imam hafal yang pendek tapi agak hafal. Surat apa, Bu? Apa, Pak? Ina atau Ina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cek barudak anyarnya euy gitu. Barudak teh aya nu meunang, Pak. Anyar aya nama cenah teu kulhu jeung kuliah. Fasholli li rabbika wanhar. Inna pas ayat katilu hilap deui, Pak. Inna bingung ngaulang cek barudak teh innalillahi, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bu, baharatu salat disangka aya nu maot ya. Nah, jadi penting kita mulai menghafal. Siapa, Bu, menghafal? Tambahin. Jangan banyak-banyak, satu hari satu ayat saja. Satu hari satu ayat ya. Alif lam mim beres satu ayat kan. Besok tambah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Besok tambah lagi gitu. Nah, kalau Al-Baqarah pasti hafal lah. Surat lain ya. Alif lam ra. Tahun deui, Pak. Baca pokoknya satu hari satu ayat. Surat tugas kita menghafalkannya. Ya. Dan jangan, mohon maaf, saya pernah lihat tayangan Syekh Al-Kandari. Jadi jangan sampai abdi mah tos sepuh kumaha ngapalkeun Quran. Sok hilapan nu kamari apal nu ayeuna hilap deui, nu ayeuna apal kamari hilap deui, ayeuna apal saayat nu kamari 3 ayat hilap atau tekor ya. Syekh Al-Kandari pernah keliling ke 30 negara. Saya punya tayangannya, Bu, Pak. Ke 30 negara, ke negara-negara yang ada sedang menghafal Quran, Pak. Luar biasa menghafal Quran dari mulai tingkat anak-anak. Ini bukan negara Arab ya, yang jauh dari Arab, yang tidak kenal bahasa Arab. Anak-anak, remaja, orang tua 70 tahun hafal 30 juz, nenek-nenek. Satu hari satu ayat. Ada orang yang autis. Autis itu kan otaknya rada kurang bagus ya, gangguan. Jadi kalau ngobrol itu delay, tapi bisa hafal Quran. Ada yang idiot itu kan mikirnya tuh nggak kuat, mikir sedikit-sedikit. Ini bisa hafal Quran 30 juz, Masya Allah. Jadi kehebatan Quran ini, kemujizatannya sampai sekarang. Kalau para nabi dulu punya mujizat, diberi mujizat oleh Allah, selesai dengan wafatnya nabi tersebut. Tapi Rasulullah SAW dengan mujizat Al-Quran, Rasulullah sudah wafat, Al-Qurannya, mujizatnya sampai hari ini bisa kita dapatkan. Apa buktinya? Tidak ada satu surat pun yang hilang. Jangankan satu surat, satu ayat pun tidak ada. Jangankan satu ayat, satu huruf pun dari Al-Quran tidak ada yang kurang. Hebatnya Quran. Siapa yang menjamin? Allah yang menjaganya. Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra. Az-zikra itu apa? Al-Quran. Wa inna nahnu lahafidun, dan kami yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Diberikanlah orang-orang yang tahfidul Quran, menghafal Quran. Ada orang buta hafal Quran. Ada orang menghafal di penjara bisa hafal Quran. Ya. Kenapa Bapak Ibu tidak hafal Quran? Karena belum di penjara. Bukan, Pak, belum menghafal gitu ya. Karena belum di penjara, karena belum menghafal.
Ada gara-gara di penjara jadi hafal Quran. Ada orang buta anak kecil hafal 30 juz ketika itunya. Dek, apakah mau bisa melihat seperti yang lain? Kata dia, nggak usah. Saya cukup dengan seperti ini saja. Saya dengan hafal Quran, saya nikmat hidup ini. Nggak apa-apa saya nggak bisa melihat di dunia. Saya yakin nanti di akhirat Allah memberi penglihatan kepada saya. Dan nikmat di dunia, mata saya tidak bisa dipakai maksiat. Kecuali saya bisa terus dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Kita yang awas kalah sama yang buta. Halo. Jangan sampai kalah sama yang buta, kita yang awas. Setuju Bapak Ibu? Nah, Allah yang menjaganya. Kalau mujizat Nabi dulu, sekali lagi berhenti dengan nabinya tidak ada, dengan nabinya wafat. Nabi Musa, apa mujizatnya? Halo, Nabi Musa apa? Tongkat jadi ular. Dilempar tongkat, tongkatnya jadi ular. Bukan ular sihir, tapi ular betulan. Kalau para penyihir Fir'aun datang 70 Fir'aun bawa 70 ahli sihir. Diceritakan dalam Quran ya. Surat Al-Anbiya ada surat Al-Qasas. Didatangkan oleh Fir'aun. Musa, kalau benar Tuhanmu, lawan nih ahli-ahli sihir saya. 70 ahli sihir. Ahli sihir mengeluarkan sihirnya. Alhamdulillah. Mengeluarkan sihirnya, tongkat-tongkat mereka dijadikan ular. Nabi Musa melempar tongkatnya, jadi ular beneran, bukan ular sihir. Langsung 70 ahli sihir itu sujud, bersahadat kepada Nabi Musa, bersahadat kepada Allah dan Nabi Musa, bahwa apa yang dibawa Nabi Musa itu benar. Langsung mereka beriman. Fir'aun yang tidak beriman, sekalipun kebenaran di depan matanya. Tongkat Nabi Musa dipukulkan, laut terbelah. Itu saat itu saja. Sekarang bawa tongkat, sama bapak pukulkan, membelah laut? Enggak. Karena mujizat Nabi Musa waktu itu saja. Di surat Al-Baqarah diceritakan, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah ketika kaum Bani Israel berebut mata air, dan mereka kelaparan, kehausan, minta air. Datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoa kepada Tuhanmu. Mereka tahu Allah itu maha adil, maha menguasai, tapi nggak mau beriman. Nyuruh ke Nabi Musa, wahai Musa, doa engkau kepada Tuhanmu, kami kehilangan air. Suku-suku di sini semua sudah kekurangan. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, wa idisfaf qaum Musa liqaumi faqul nadrib bi'asaqal hajar fangfajarat min husnata asyrata aina kullu unasim mashrabahum kulu wasrabu min rizqillahi wa la tasaw fil ardi mufsidin. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Oleh Nabi Musa dipukulkan tongkat kayu kepada batu, fanfajarat min husnata asyrata aina, keluarlah 12 mata air sebagaimana 12 suku Bani Israel saat itu. Tongkat kayu dipukul ke batu, keluar air. Sekarang Bapak pukul pakai tongkat, walaupun tongkat emas bukan tongkat kayu, yang keluar bukan mata air tapi air mata. Keluar gitu ya. Atau kalau kita tongkat kayu dan batu jadi tanaman ya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi ini suburnya Indonesia. Di Arab mah nanam pohon jadi tongkat, Pak, saking panasnya. Di Indonesia nyimpen tongkat kelamaan jadi pohon. Hebatnya subur Indonesia. Nah, Nabi Musa seperti itu, hanya waktu itu saja. Sekarang tidak ada lagi orang yang bisa mukul batu dengan tongkat kayu keluar air. Nabi Isa punya mujizat. Mujizatnya apa? Nabi Isa itu disebut dengan Isa al-Masih. Masih itu dari kata masaha. Masaha itu artinya mengusap atau menyentuh. Ya, mushab atau masaha, ya musahu mashan. Mashan itu menyentuh. Kenapa Nabi Musa diberikan mujizat? Orang sakit diusap oleh Nabi Musa, disentuh, sembuh. Orang sakit mata atau buta bahkan diusap oleh Nabi Musa bisa melihat. Nabi Isa bisa melihat. Orang yang sudah meninggal disentuh oleh Nabi Isa, hidup lagi. Itu mujizat Nabi Musa, Nabi Isa, maaf. Mujizat Nabi Isa sampai situ saja. Nabi Isa-nya tidak ada, mujizatnya selesai. Tapi mujizat Nabi Muhammad dengan Al-Quran sampai hari ini. Kemujizatannya dan keasliannya dijamin sampai akhir zaman.
Nggak ada Al-Quran ini cacat sedikit pun. Kita harus berbangga Bapak Ibu. Kenapa? Kitab lain itu nggak ada yang asli. Kitab Taurat sudah nggak ada lagi yang aslinya, sudah 100% rubah. Kitab Injil 5 tahun sekali pendeta kumpul di Eropa, kadang kumpul di Paris, kadang kumpul di Swiss, kadang kumpulnya di Jerman. Mereka kumpul untuk berdiskusi, memperbaharui kitabnya. Ini ayatnya nggak cocok, hilangkan. Ini sudah nggak relevan, diganti. Ini ayatnya perlu tambahin sama mereka. Jadi Injil itu ada edisi revisi. Injil revisi tahun 2002. Nanti 5 tahun kemudian revisi 2027. Begitu. Quran sejak Rasulullah sampai hari ini dan insya Allah sampai akhir zaman tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa memalsukan. Padahal yang mau memalsukan Quran itu banyak. Banyak. Bukan hanya hari ini, bukan hanya sekarang yang memalsukan Quran, sejak zaman Rasulullah ada. Ada namanya Musailama Al-Kadzab. Al-Kadzab itu artinya pendusta, digelari pendusta karena mendustakan Al-Quran. Ketika ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu minat tayyibati ma razaqnakum, dan seterusnya. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kata Musailama Al-Kadzab, saya juga bisa bikin ayat Quran. Ya ayyuhad dibdah. Kalau Quran ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Dia ya ayyuhad dibdah. Dibdah itu artinya kodok. Ya ayyuhad dibdah, ibnu dibdatain. Wahai seekor kodok, anak 2 ekor kodok. Masa ayat Quran kodok-kodok gitu Pak Bu ya? Saya bisa bikin Al-Quran katanya. Judulnya Ad-Dibdah, kodok. Surat kedua yang dibuat oleh Musailama Al-Kadzab adalah surat Al-Fil. Kita tahu dalam Quran ada surat Al-Fil. Artinya apa? Gajah, pasukan bergajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah memberlakukan pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah hinakan mereka, hancurkan mereka? Wa arsala alaihim tayran ababil. Diturunkan kepada mereka burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu dari sijil, batu-batu dari neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, jadilah mereka seperti ulat yang memakan daun-daunnya. Indah bahasa Quran. Ceritanya ketika Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah diselamatkan oleh Allah. Musailama Al-Kadzab bikin surat Al-Fil. Al-Fil, ma huwal fil. Al-Fil, hayawanun kabir, udhunu tawil, wa khailuhu qasir. Gajah, apa itu gajah? Gajah binatang yang besar. Telinganya lebar, ekornya panjang. Masa ayat Quran gitu Pak ya? Itu mah anak kecil juga bisa ya. Ya, digelarilah Al-Kadzab karena mendustakan Quran. Sampai hari ini banyak Pak Bu yang ingin memasukkan Quran. Ada yang merubah ayatnya, ada yang merubah hurufnya. Satu ayat saja nggak bisa dirubah. Satu huruf aja ada yang merubah, ketahuan pasti. Allah titipkan orang-orang yang hafal Quran, tahfidz Quran, sehingga bisa dijaga ayat Quran tersebut. Halo? Keberapa? Lagi saum ya, lupa. 1, tugas kita apa? Membacanya. 2, terjemahnya. 3, menghafalnya. Untuk hafal dengan terjemahan lebih mudah. Sudah menghafalnya, yang keempat adalah mempelajarinya. Belajar. Sekarang dipermudah belajar tafsir. Di sini ada tafsir web. Mau buka tafsir Ibnu Katsir ada. Buka tafsir Al-Marughi ada. Tafsir Fi Jalil Quran ada. Di HP sekarang bisa belajar. Mau pakai kitabnya, download kitabnya, dapat. Nah, kita itu tinggal mau sekarang. Di masjid-masjid juga banyak ada kajian tafsir, tinggal datang. Tapi tidak banyak yang tidak tertarik. Tugas kita mempelajarinya, harus paham. Karena ini pedoman hidup. Kita datang ke satu tempat, tidak tahu tempat tersebut, gimana supaya sampai?
Halo? Supaya sampai gimana Pak? Ada sekarang namanya Google Map, ya. Atau istilahnya dulu peta. Peta itu untuk sampai kita ke tempat yang belum dituju. Semalam saya diundang ceramah di Bukit Dago di atas, Masjid Nurul Jamil. Saya belum pernah ke sana. Tinggal gampang ke DKM-nya, Pak, tolong Sherlock ya. Iya Ustaz. Di Sherlock, klik, sampai Pak. Ikuti kata Google Map, belok kiri. Ya. 300 meter lagi belok kanan. Ya. Sebentar lagi ada rumah hansip. Begitu aja belok-belok sampai Pak. Padahal saya belum pernah ke sana. Kenapa? Lihat ada petanya. Nah, Quran itu seperti peta, seperti map yang akan menyampaikan kita ke tempat yang dituju, yaitu akhirat. Gimana kita mau sampai ke tujuan yang benar sementara kita nggak tahu jalan? Bagi orang yang nggak pernah ke Cianjuang tuh di mana? Bingung. Taroskan ke orang Jepang Pak, apalun Cianjuang ya. Kita yang orang Cianjuang tahu itu ya. Nah, sampai karena ada petunjuk yang menunjukkan arah kita sampai ke tempat tujuan. Nah, itulah Quran. Gimana kita akan sampai tanpa membaca petunjuk, tanpa mempelajari petunjuk dan memahami petunjuk itu? Petunjuk kita adalah Quran, tujuan hidup kita adalah akhirat, dan akhirat kita inginnya selamat. Untuk selamat sampai tujuan, maka harus baca peta itu. Untuk selamat sampai akhirat nanti, baca dan pelajari Al-Quran. Terakhir, dakwatuhu. Tugas kita terhadap Al-Quran, kata Imam Sayyid Qutb, mendakwahkannya. Sampaikan kepada orang lain apa yang kita pahami, yang kita tahu tentang Al-Quran. Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Satu ayat kita tahu, sampaikan ke orang lain. Satu ayat kita paham, sampaikan. Satu ayat kita bisa membacanya, ajari yang belum bisa. Itu adalah mendakwahkan Quran. Bahkan dakwah tidak mesti ceramah seperti ini. Bahkan dakwah tidak mesti jadi kiai, ajengan, tidak mesti di mimbar. Bapak Ibu, kita bisa dakwah dengan tugas kita masing-masing. Di rumah ibu bisa dakwah, keluar ibu dakwah Bu dengan pakai kerudung, jilbab rapi. Kenapa Bu pakai kerudung? Perintah Allah. Surat An-Nur ayat 30-31, surat Al-Ahzab ayat 28, diperintahkan untuk menutup aurat dengan sempurna. Lakukan, melaksanakan dan mendakwahkan Al-Quran. Jadi pakai kerudungnya karena perintah Quran lillahi ta'ala. Bu, kunaon nganggo tiung, itu udah izin, tose erhuis, itu bukan lillahi ta'ala tapi lilhuis. Kalau gitu Bu ya, lilhuis. Ayo perintah Allah jalankan karena Al-Quran yang menuntut dan memerintah kita. Begitu kurang lebih 12 menit lagi menuju jam 6 sampai jam 6. Ada tanya jawab? Ada pertanyaan Pak Bu? Ya, mangga Pak, silakan. Ini pakai speaker. Sini Pak. Sini Pak, pakai ini Pak. Supaya di situ boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita berpegang kepada Al-Quran di hari ini. Dilihat dari untuk menghadapi kehidupan konteks kehidupan ini maksudnya gitu Pak. Ya. Misalkan di Al-Quran menyatakan kamu jauhi riba. Padahal ekonomi kita hari ini seperti banyak tulisan-tulisan sarjana dari UI, hampir di seluruh UI di Indonesia sudah mengeluarkan tesisnya itu bahwa ekonomi yang sedang kita laksanakan hari ini itu adalah ekonomi kapitalisme, baik pengelolaan tingkat negara maupun di masyarakat. Ya. Artinya baik di level negara atau pengelolaan ekonomi itu riba.
Setelah kita sudah sadar, maka di masyarakat itu kita sudah hidup dalam ekonomi riba. Itu pertama. Baik. Karena industri ekonomi kapitalisme itu datang setelah muncul industri ekonomi industri. Sedangkan zaman Rasulullah, para sahabat itu kan ekonominya perdagangan, kapitalisme, bukan industri. Ya. Bagaimana kita mensikapi? Kalau teruskan, berarti kan itu kita kalau wafat besok, berarti kita hidup dalam riba. Bagaimana pertanggungjawaban kita? Kemudian secara politik, kita sudah dibatasi oleh batas negara. Hasil dari perang dunia satu, Malaysia, Indonesia, Tiongkok pun pecah-pecah dengan batas negara. Ya. Sehingga makanya Israel kemarin 2 hari lalu dibombardir orang Palestina, masyarakat Muslim dunia sangat abai saja. Mungkin ini karena urusan politik non Islam sangat kuat sehingga Israel bisa merajalela. Nah kita Quran bagaimana kita sebagai umat Islam menjawab masalah ini? Apabila kita meninggal besok, bagaimana kalau kita diminta pertanggungjawaban? Baik, Pak. Terus riba dan politik. Kemudian kita mencontoh ke siapa nih? Mau mengamalkan Quran mencontoh siapa? Karena kalau mengikuti sahabat, begitu Rasulullah wafat 3 hari jasad Rasulullah itu tidak dimakamkan. Sampai kata Ibnu Abbas, buku Rasulullah sudah berwarna biru. Padahal Rasulullah bersabda, wafatkanlah segera, jangan dinanti-nantikan. Tapi Rasulullah wafat 3 hari tidak dimakamkan karena para sahabat ribut masalah kekuasaan. Benih-benih konflik sudah mulai muncul. Ya. Ini terbukti 4 khalifah itu wafatnya dibunuh. Siapa? Bukan oleh Yahudi, bukan oleh Nasrani, tetapi oleh umat Islam sendiri. Masalah, apalagi Utsman bin Affan itu malah yang dibunuhnya itu anaknya Abu Bakar, salah satunya. Baik. Dengan kondisi seperti ini, dengan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Siap, Pak. Siap. Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah. Satu, masalah riba. Ya, tidak semua memang, belum semua, bukan tidak semua. Belum semua isi Quran itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, sangat terpengaruh oleh kondisi dan lingkungan, serta poin pertamanya adalah Pak, pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran, terhadap riba. Boleh jadi kita tidak mau melakukan praktek riba, tapi nggak paham riba itu apa, seperti apa. Ya, di masyarakat kita, apalagi kaum muslimin, kecuali yang benar-benar tadi ya, memang tujuannya hanya untuk politik praktis atau kapitalis saja, umat Islam kita lebih banyak tidak paham tentang riba itu apa akibat dari riba, kalau memakan riba apa resikonya dan seterusnya. Jadi poin pertama, jawaban saya tentang riba yang ada di masyarakat, kita harus pahamkan dulu masyarakat itu tentang riba. Ya, tidak maksud salah, tidak menyalahkan misalkan saudara-saudara kita yang tegakkan khilafah, hancurkan kapitalisme, itu bagus. Tapi kalau masyarakat kita belum siap, belum paham, nampaknya agak sulit ini diwujudkan. Jadi kita harus banyak mengedukasi, mendidik masyarakat, paham dulu tentang aturan Islam. Kalau sudah tahu, sudah paham, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, riba akan ditinggalkan. Ya, secara berproses, sekarang kan sudah banyak bank-bank Islam. Walaupun bank Islam juga belum sepenuhnya mungkin bebas riba, belum sepenuhnya bersih. Tapi ini sudah ada upaya. Ya, bank-bank Islam ada dewan syariahnya, semuanya ada aturannya yang mengacu kepada Al-Quran, mengacu kepada Sunnah. Negara kita bukan negara Islam yang diatur sepenuhnya undang-undang yang berdasarkan Quran dan hadis. Tetapi banyak di kita praktek-praktek Islam sudah dilakukan.
Pernikahan itu pakai cara Islam. Pernikahan, perceraian semuanya ikut aturan syariat, walaupun negara kita bukan negara Islam. Nah, jadi kita mulai dari kita saja, Pak. Sebab kalau kita protes ke pemerintah juga belum jadi solusi, ya, tidak jadi solusi karena sangat kuat di pemerintahan, sangat kuat di sistem yang dibangun ini dengan berbagai budaya kapitalis tadi. Yang kedua, politik. Islam juga mengatur politik. Jadi semua jenak kehidupan kita, e-polik, sesbudmil, ideologi politik, sosial, budaya, militer, itu Al-Quran sudah mengatur. Walaupun tentu tidak secara detail karena Al-Quran bicara global. Ya, mana ini aturan politik dalam Quran? Tidak akan ada secara detail, tapi prinsip-prinsipnya sudah diberikan. Salat saja nggak ada detail dalam Quran, Pak. Salat itu perintahnya saja dalam Quran. Aqimus salat, tuqimus salat, yuqimus salat, perintah untuk mendirikan salat. Tapi bagaimana cara takbiratul ruku dan sujud, bacaan tahiyat nggak akan ditemukan dalam Quran. Karena itu hadis Rasulullah yang menjabarkan. Nanti sama yang lain juga, Rasulullah yang menjabarkan tentang bagaimana berpolitik yang baik, bagaimana membangun ekonomi yang benar dan seterusnya. Itu. Yang ketiga terkait Rasulullah wafat 3 hari, memang ini terjadi saat itu mungkin kalau yang saya dapatkan bukan kekacauan kekuasaan, tetapi para sahabat masih shock, masih kaget, masih berduka sepeninggalan Rasulullah. Sampai-sampai tidak percaya. Umar bin Khattab itu ketika mendengar Rasul wafat, dia narik pedang. Siapa yang bilang Muhammad itu meninggal, saya tebas lehernya. Tapi Abu Bakar tampil. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad matat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang beribadah kepada Allah, Allah hidup dan tidak pernah wafat. Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Maka Umar baru sadar. Nah, lalu kumpullah, Pak, semua para sahabat di satu tempat namanya Saqifah Bani Saidah. Dari Masjid Nabawi ke sebelah kanan. Masih ada sampai hari ini. Sebelah kiri, maaf ya kalau nggak ada bisa ke sini. Sebelah kiri itu dulu berunding. Siapa yang akan diangkat menjadi khalifah sepeninggalan Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah sudah pernah menyebut sepeninggalan Rasulullah adalah Abu Bakar. Terbukti ketika sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah sakit berat, Rasulullah meminta Abu Bakar mengimami salat. Walaupun Abu Bakar tetap menolak, selagi ada Rasulullah saya tidak berani mengimami salat. Sampai Rasulullah salat, dibopong oleh para sahabat masuk ke dalam masjid, mengimami salat subuh, dan itu salat subuh terakhir Rasulullah dengan para sahabat. Baca surat Al-Kahfi ayat terakhir, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat ini jadi pertanda, qul innama ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Artinya kalau manusia lapar harus makan, Rasul pun lapar harus makan. Manusia haus harus minum, Rasul pun haus harus minum. Dan manusia hidup bertemu dengan kematiannya, Rasulullah pun akan ketemu dengan kematiannya. Wah, nangis para sahabat. Dan memang tidak lama kemudian di hari itu Rasul wafat. Sepeninggalan wafat Rasul ini berundinglah siapa penggantinya. Ya, sampai kemudian belum juga diputuskan di mana Rasulullah dimakamkan karena harus menentukan khilafah dulu pemimpin saat itu. Lebih parah lagi, masuklah golongan orang-orang munafik, anak buah dari Abdullah bin Ubay bin Salul, mempengaruhi. Walaupun Rasul sebenarnya sudah menyebut 2, ya, 1 Abu Bakar, saya 2 lupa, yang kedua sahabat gitu ya. Tapi akhirnya diputuskanlah di Saqifah Bani Saidah itu, sekarang jadi taman yang ada di sebelah kiri dari Masjid Nabawi. Abu Bakarlah yang menjadi khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW. Umar pun sempat ditawarin, tapi Umar tidak mau.
Karena Abu Bakar lebih berhak dan lebih pantas. Ketika diangkat Abu Bakar, tidak ada lagi yang menolak. Kecuali tadi segolongan orang-orang munafik, mereka dalam hatinya tidak menerima. Sehingga orang munafik ini adalah musuh Allah, musuh Rasul dan para sahabat ketika di Madinah. Kalau di Mekah, musuhnya jelas orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan sejenis Abu lain termasuk Abu Gosok. Gitu ya. Musuhnya jelas. Tapi di Madinah musuhnya nggak jelas. Musuhnya orang-orang munafik yang mereka seperti umat Islam, yang mereka duduk bersama umat Islam, yang mereka sholat ikut sholat, tapi sholat mereka bukan karena Allah, tapi sholat mereka dalam keadaan kesal. Ya, innal munafiqina idza qamu ila sholati qalu qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ikut sholat tapi sholat dalam keadaan malas, tidak banyak menyebut nama Allah, karena tujuannya hanya untuk merusak dari dalam. Nah, termasuk setahu saya begitu, Pak. Kenapa sampai 3 hari ini? Karena orang munafik kasak kusuk di situ. Sampai akhirnya Abu Bakar lah naik jadi khalifah. Maka Abu Bakar kemudian memutuskan Rasulullah dimakamkan di tempat beliau meninggal. Meninggalnya di mana? Di rumahnya, dan dimakamkan pun di rumahnya. Di makam Rasulullah itu adalah rumah Rasulullah yang berada di Serambi Masjid Nabawi. Sekarang sudah menjadi bagian Masjid Nabawi. Lalu di situ ada 4 sebenarnya, ada 4 tempat lagi. Maaf, ada 4 tempat, ada 3 lagi, 1 Rasulullah, kemudian 3 lagi. 1 Abu Bakar, sepeninggal Rasulullah, yang kedua Umar. 1 lagi masih kosong, ditawarkan ke Utsman, merasa tidak layak. Utsman dimakamkan di Baqi, seberang sedikit dari Masjid Nabawi. Aisyah juga sempat ditawarkan karena Aisyah memiliki peran yang sangat besar dalam dakwah Rasulullah, sebagai istri Rasulullah, sebagai yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi Aisyah pun tidak mau. Aisyah pun dimakamkan di Baqi, sehingga 1 ruang kuburan lagi masih kosong sampai hari ini. Itu harusnya 4, diisi 3, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Pada rumah Rasulullah itu cukup untuk 4 orang. Jadi bisa bayangkan rumah Rasul itu kecil, Pak, hanya untuk 4 orang saja masuknya. Nah, begitu kurang lebih, Pak, peristiwa Saqifah Bani Saibah sampai hari ini dikenang menjadi taman, di mana sekarang bentuknya taman. Ya, bisa para jemaah haji umroh biasanya lihat ke situ, foto-foto gitu, selfie. Sekarang mah selalu tidak lepas dari selfie ya. Pengajian juga ibu-ibu selfie. Saya kadang-kadang kalau beberapa masjid, oh iya Ustaz Mulyadi ya, di MKFM ya, di MKTV, pengajiannya setengah jam, di Paroto jeung ibu-ibu, di fotonya sejam setengah, Bu. Aduh, ya. Di sini malah saya orang sini ya, saya orang Cianjuang, jadi tidak usah dipoto gitu. Nah, begitu Pak, kurang lebih. Mohon maaf mungkin kalau jawabannya belum terlalu lengkap, tapi semoga bisa memberikan jawaban. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa mempelajari Al-Quran dan mendalami Al-Quran. Pas sudah jam 6 lewat 3 menit. Semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pertemuan ini penuh berkah. Al-Hadiniyah wa kunatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Pilih kami menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai. Ya Rabb, cahayailah hati kami dengan Al-Quran. Cahayai hidup kami dengan Al-Quran. Cahayai kubur kami dengan Al-Quran. Cahayai rumah tangga kami dengan Al-Quran. Cahayai akhirat kami dengan Al-Quran, ya Allah. Saat kami menghadapi hisaban yang berat, saat kami menghadapi perhitungan yang berat,
Beratkan timbangan amal kebaikan kami dengan Al-Quran. Dekatkan kami sepanjang hayat kami dengan Al-Quran yang menjadi pedoman, penuntun, penerang hidup kami. Jangan biarkan kami jauh ya Allah dari Al-Quran. Allahumma nawwir qulubana bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa taufiqan fi hayatina ya Rabbana. Allahumma ya Allah, berkahi pertemuan ini, catatlah siapapun yang kau hadirkan di tempat ini ya Allah. Berkahi ilmu kami, berkahi amal kami, berkahi harta kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi anak dan keturunan kami, berkahi hidup dan mati kami, berkahi sisa usia kami ya Allah. Jadikan usia yang penuh berkah di jalan-Mu. Jika kau wafatkan, kami wafatkan keadaan husnul khatimah. Wafatkan saat kami sedang beribadah kepadamu, sedang sujud di hadapanmu, sedang mengabdi kepadamu, sedang berjuang di jalanmu. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan lindungi kami dari kematian yang buruk yang tidak Engkau sukai. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa salat sunat Isyraq bagi yang memiliki waktu.